Asik Teenagers, selamat datang di Smapot, Semanas Podcast. Bincang asik bareng saya Jean dan saya Alif sebagai host pada hari ini. Kalian apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Oh ya, pada podcast perdana kali ini dengan topik Young Leader Rising, mendengar kisah pemimpin muda yang berprestasi. Nah teman-teman, kita gak cuma berdua nih, karena selama 30 menit ke depan kita juga bakal ditemenin oleh narasumber hebat kita. Kira-kira narasumber kita ini siapa ya, Jan? Dengar-dengar kakaknya ini mempunyai segudang prestasi dan juga aktif loh dalam organisasi. Ya udah, daripada kita bertanya-tanya, makin penasaran, mending langsung kita kenalan aja dengan kakaknya. Halo Kak. Halo. Ini kakak dengan boleh dikenalkan dulu siapa namanya? Oh iya, terima kasih. Mungkin kenalan dulu ya. Ya, saya Alfajar Nur. Saya dari Universitas Mula Warman. Tentunya di sini hadir sebagai narasumber mewakilkan dari BEM Universitas lah. BMKM Universitas Mula Warman. Kalau nama panggilan sehari-hari biasa dipanggil apa Kak? Ini agak unik sebenarnya untuk kita bahas. Oke. Kalau panggilan, nama saya Alfajar Nur. Tapi panggilan saya sebenarnya Nunuy. Oh, Nunuy. Iya. Lucu ya kan? Lucu ya. Iya. Agak nggak nyambung ya sebenarnya. Tapi itulah faktanya sebenarnya. Sering dipanggil oleh teman-teman di kampus juga. Kalau di kampus mereka terlalu formal sepertinya. Mereka manggil Fajar. Tapi kalau misalkan saya kembali ke kampung, pasti mereka manggil Nuy. Nah seperti itu. Kalau boleh tahu kesibukan kakak ini saat ini apa ya Kak? Oh iya, kalau kesibukan sendiri sebenarnya saat ini pun saya tadi tuh baru dari latihan kepemimpinan, basic training dari organisasi eksternal. Dan memang namanya kita manusia ya, tidak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar. Betul. Saya juga merasa bahwasanya ketika saya naik di BMKM Universitas Mula Warman, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Di balik tanggung jawab yang besar, pasti kan ada yang namanya hal-hal yang harus dituntaskan. Tapi di satu sisi saya merasa bahwasanya haruslah untuk mengupgrade diri saya. Maka dari itu tadi tuh saya juga belajar. Kebetulan saya latihan kepemimpinan. Dan sekarang dengan spesialnya saya hadir di sini meninggalkan latihan kepemimpinan saya nggak apa-apa. Karena ini spesial banget nih. Karena saya merasa terhormat gitu loh. Diundang sama SMA 16 Samarinda nih. Luar biasa. Ngomong-ngomong nih Kak. Pas kakak pergi dari, mungkin kakak habis dari mana ini Kak? Dari latihan kepemimpinan. Dari tempat sana kakak kesini nyasar gak Kak? Enggak sih. Enggak ya? Kebetulan udah hafal ya? Udah hafal lah ya. Oh sini aja ya Kak? Iya bener banget. Tadi kan kakak berkata tentang organisasi ya Kak? Benar. Itu berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa di dalam organisasi itu mengajarkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Betul nggak? Benar sekali. Betul. Bisa dijelaskan nggak Kak, gimana cara organisasi itu menanamkan rasa tanggung jawab, rasa kepemimpinan kepada individu-individu yang ada di dalamnya? Iya. Bisa dijelaskan nggak? Terima kasih. Mungkin kalau misalkan kita bicara kepemimpinan ya, itu konteksnya sangat luas sekali teman-teman. Kalau kita bicara kepemimpinan, hal pertama yang harus dilakukan kepemimpinan adalah apa? Kalau boleh tahu. Dari kalian bisa jawab? Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Percaya diri. Hal yang paling pertama harus dilakukan adalah memimpin diri sendiri. Oh iya betul. Jadi ada kata pepatah yang mengatakan bahwasanya pimpinlah dirimu sendiri sebelum kamu berangkat untuk memimpin orang lain. Jadi hal itulah yang harus tentunya kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menjadi pemimpin. Bicara tentang kepemimpinan, secara etimologi juga kepemimpinan merupakan suatu hal atau gaya untuk mempengaruhi atau bisa dikatakan skill untuk mempengaruhi orang lain lah, menghasut orang lain. Secara nyatanya itulah kepemimpinan sebenarnya, bukan yang biasa kita lihat di SMA atau di mana gitu di luar seperti menyuruh-nyuruh. Itu bukan sama sekali kepemimpinan. Berarti kita kalau jadi pemimpin juga harus ikut turun ke lapangan kan Kak? Benar sekali, kita juga harus ikut turun ke lapangan. Jadilah contoh. Ya betul. Kalau kita bahas kepemimpinan kan banyak ya tipenya ya. Ya betul, banyak sekali sih Kak. Betul. Nah ini menarik ini masalah kepemimpinan. Yang menjadi pertanyaan mungkin di luar sana, kepemimpinan itu sendiri
terlahir karena faktor sosial atau faktor alami yang diturunkan oleh, misalnya diwariskan oleh keluarga misalnya gitu Kak. Oke. Mungkin kepemimpinan di sini ada 3 faktor yang menentukan Ada kepemimpinan seseorang. Yang pertama itu dari gen atau Iya. dari genetik, yaitu dari ketika kamu lahir, ayah kamu adalah seorang pemimpin atau ibu kamu bahkan adalah seorang pemimpin. Ia bisa mengatur sebagaimana sedemikian rupa. Otomatis hal-hal itu yang akan turun di kamu. Kemampuan itu yang secara masif akan turun ke kamu. Itu dari genetik. Yang kedua itu dari lingkungan. Pemimpin bisa timbul dan bisa lahir dari lingkungan. Banyak pemimpin yang bisa timbul dan lahir dari lingkungan. Walaupun sebelumnya itu memang gak jago ya Kak Benar. dalam berkepemimpinan. Walaupun sebelumnya bahkan dia bukan siapa-siapa. Kalau kita berkaca, mungkin yang terdekat saja presiden kita saat ini. Iya. Ia adalah seorang tukang kayu biasa sebenarnya. Betul. Namun pada akhirnya menjadi presiden dan memimpin suatu negara. Iya. Artinya kan beranjak dari lingkungan dia yang sedemikian rupa, pada akhirnya kembali mengevaluasi diri dan mengupgrade diri, sehingganya menjadi suatu pemimpin yang bahkan di kasta tertinggi ya untuk suatu negara ya. Nah itu yang kedua, terkait lingkungan. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu dari epidemiologi, itu terdiri dari gabungan antara gen dan lingkungan. Artinya sudah dari gen mendukung, pun dari lingkungan juga memaksa kita untuk menjadi sebuah pemimpin. Seperti itu. Jadi ini adalah gabungan yang komplit lah. Kalau dari 3 faktor itu untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bisa lahir dari siapa saja. Enggak harus dari gen orang-orang yang pintar memimpin. Tapi bisa dari faktor lingkungan. Ataupun bahkan dari keduanya. Nah cuma 3 itu sebenarnya hal yang bisa melahirkan seorang pemimpin sebenarnya. Betul. Jadi memimpin itu saya rasa perlu seni nggak? Seni dalam memimpin. Ada seninya nggak? Jelas. Kira-kira. Seni dalam memimpin sangatlah banyak. Banyak seni dalam memimpin. Seni dalam memimpin itu kita bisa bungkus dalam tipe kepemimpinan. Ya, kalau yang biasa kalian sering jumpain itu adalah tipe kepemimpinan yang karismatik. Karismatik atau dalam artian seseorang yang berjalan kemanapun dia akan tetap diikuti oleh anggota-anggotanya. Banyak tuh. Kalian bisa lihat aja, pasti ada seorang pemimpin yang terlalu digemari oleh fans-fansnya. Banyak contohnya ya. Itu banyak sekali. Itu orang yang karismatik. Meskipun dalam kenyataannya si karismatik tadi ini, pemimpin yang karismatik itu memiliki beberapa kekurangan tentunya. Yaitu misalkan keputusannya ya bersikap otoriter. Dia hanya bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia inginkan. Atau terlalu narsis lah. Itu karismatik. Itu salah satu seni itu dalam memimpin. Bersikap karismatik. Selebihnya mungkin kemampuan interpersonal. Komunikasi interpersonal kita. Dalam hal komunikasi. Ketika kita seni terbaik dalam memimpin adalah kemampuan komunikasi. Kalau misalkan komunikasi itu sudah jalan. Komunikasi sudah baik. Simpel aja contohnya. Dari komunikasi itu adalah misalkan mengganti redaksi menyuruh itu dengan kata tolong. Satu kata bisa mengubah berbagai makna, teman-teman. Ya kan? Jadi ada gak nih teman kalian yang misalkan kalian suruh, kamu kesini dong, suruh ini, ngerjain hal ini. Dia pasti akan mengira dalam dirinya, ih kok dia nyuruh-nyuruh terus ya. Ya kan, dalam hati agak gimana gitu, kok disuruh-suruh terus ini. Iya. Pemimpin kita nih gak tahu apa-apa, nyuruh-nyuruh aja. Coba ngapain kah. Tapi coba ganti redaksinya dengan kata tolong. Tolong dong, bisa gak kamu kesini? Itu yang pertama, tolong. Setelah dari kata tolong, ada kata lanjutannya. Atau pasangannya, yaitu terima kasih. Ya, Jangan lupa untuk berterima kasih. Ya. Tolong dan terima kasih. Ketika sudah dia melaksanakan apa yang kita suruh, kita berterima kasih. Itu seninya dalam komunikasi. Serta seninya juga adalah harus mencontohkan bagaimana para anggotamu mau ikut ke kamu, tapi kalau mereka merasa ragu atas kemampuanmu. Artinya apa? Kamu tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Benar nggak? Betul. Iya kan? Betul. Kamu tunjukkan kemampuanmu,
buktikan. Nih, aku begini. Ayo ikutin aku. Ajak orang di belakangmu. Jangan biarkan kamu menjadi bapak untuk mereka. Atau dalam artian semua pekerjaan kamu yang ambil. Bapak tuh kan gitu biasanya kalau kita masih kecil. Iya. Oh enggak usah nak, biar bapak aja. Oh enggak usah nak, biar bapak aja. Ya, tapi jadilah orang yang mengajak untuk terus berproses bersama. Jangan menganggap dirimu adalah orang tertinggi, tapi ajak berproses. Segala hal, meskipun itu rekan kerjamu, meskipun itu adalah teman sekelasmu, meskipun itu adalah teman organisasimu, anggap mereka rekan berpikir, anggap mereka rekan dalam berproses. Jadi nggak ada tuh yang namanya aku lebih tinggi dari si ini lebih tinggi daripada si ini. Semuanya rata. Egois ya kalau gitu ya. Banget dong, ya kan? Iya betul. Betul. Nah Kak, kira-kira nih, kan kakaknya juga sibuk kuliah nih. Sibuk kuliah, organisasi, segala macam. Nah, yang saya bertanyakan nih Kak, kan orang kuliah tuh udah sibuk kan ya? Oh banget. Terus kakak organisasi juga nih, awal mula kakak tertarik ikut organisasi tuh apa sih Kak? Waduh, kalau diceritakan lumayan panjang ya ini ya. Gak Sebenarnya. apa-apa Kak, Gak apa-apa, Kak. kita Iya. asik-asik aja nih Santai bincang. aja Kak kita di sini. Kalau awal mula saya ikut organisasi itu, dulu saya ikut organisasi itu dimulai dari zaman saya SMP. Saya itu beranjak dari orang yang pemalu. Saya itu orang yang pemalu dan sering dibully dulunya. Oh iya Kakak? Iya. Sampai sekarang kan masih ada tuh pembulian. Wah saya gak suka banget Betul. dengan pembulian itu. Sampai sekarang nih masih dendam nih sama yang bully saya dulu Oh, masih sebenarnya. dendam? Iya. Masih ada orangnya sampai sekarang? Tapi masih ada. Oh. Masih ada. Tapi dengan itu saya jadikan motivasi. Bagaimana saya mengubah rasa dendam saya untuk balas dendam. Balas dendam dengan apa? Prestasi. Prestasi. Saat saya SMP, saya langsung membuktikannya. Saya mendaftar sebagai ketua OSIS. Saat itu diikutin oleh 16 siswa. Dan kebetulan 98% suara itu di saya. Wah, Wah. hebat dong berarti ini. Itu baru saya. Kalau misalkan dicek aja deh teman-teman saya dari SMP dulu. Semuanya seperti itu. Karena memang kebetulan pada saat itu sistematika pemilihan OSISnya adalah sistem voting. Dan mereka melihat kok bisa si Fajar ini kan dulunya pendiam, lugu, kutu buku. Kok dia bisa jago ngomongnya? Tuh, itu timbul dari rasa dendam sebenarnya. Yang saya jadikan motivasi lah untuk belajar lebih. Awal mula saya masih memegang teks. Bergetar, sangat bergetar. Kaki bergetar, keringetan dingin di mana-mana. Bener nggak? Betul. Ya kan? Iya. Keringet dingin di mana-mana. Belum mau ngomong aja udah blank di kepala. Apa nih yang mau dia omongin? Betul nggak? Iya betul betul. Ya kan? Itu gak sih yang dirasain sekarang? Iya. Ya. Saya juga rasain itu dulu. Tapi sekarang udah saya nggak rasain itu. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu rasa gemetar tadi menjadi rasa semangat. Bahkan kalau bisa disuruh berhenti ngomong, saya nggak mau berhenti ngomong. Saya itu punya moto, Apa tuh Kak? anak muda tuh nggak apa-apa berisik, nggak apa-apa banget berisik, asal jangan anti kritik. Iya, betul. iya. Itu moto yang saat ini sampai dengan saat ini tuh masih saya gaung-gaungkan. Saya ngajar pun saya akan terus katakan itu kepada murid-murid saya supaya mereka ya bisa termotivasi lah dengan adanya hal-hal ini. Karena jujur susah mendapatkan motivasi untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Betul. Kalau hanya untuk melihat role model itu nggak bisa. Harus dari dalam hati sendiri memantapkan hati, mental, fisik, dan kondisi. Tidak bisa kita pungkiri ya. Dan Jadi, kalau di mahasiswa, karena sudah saya aktif dari SMP, SMA pun saya sudah aktif. Dari mahasiswa itu sebenarnya saya nggak mau aktif lagi. Terlalu banyak aktif sebenarnya di sekolah kan. Iya betul. Pernah gak sih kamu ngerasa bahwasanya kamu capek di sekolah? Pernah. Kayak organisasi Sering banget. sih Kak. sering. Sering. Atau misalkan habis kelas meet. Oh Iya. iya betul betul betul. Aduh capek banget nih aku. Habis main futsal biasanya. Habis main pusat, aduh capek banget nih. Gimana ya? Masih ada OSIS lagi yang harus digini-gini kan, masih ada rapat lagi. Iya. Iya gak sih? Betul. Ya kan? Itu yang saya rasakan dulu. Saya sempat menemukan titik jenuh organisasi. Dimana ketika saya berorganisasi saya tidak mendapatkan apa-apa. Dalam artian saya nggak dapat input atau outputnya. Nggak senang lagi, nggak ada hal yang ditakutin atau apa. Nggak ada. Tapi pada saat saya mahasiswa, saya mencari hal baru. Dulu saya masih
Kita lanjut pembahasan kita. Mungkin tadi ada kendala teknis sedikit dari tim di belakang layar. Iya, betul. Jadi berkaitan dengan organisasi mahasiswa nih Kak. Ya, betul. Iya. Kira-kira Kakak bisa memberi kami gambaran nggak Kak? Mungkin kami kan yang di kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini mungkin sebentar lagi lulus dan akhirnya masuk ke dalam dunia perkuliahan. Betul. Mungkin bisa diberi sedikit gambaran gimana sih dunia perkuliahan ini? Atau Mungkin juga ada tips and trick Kak gitu. Iya. Oh Biar iya. bisa maksudnya kita pas masuk kuliah tuh udah nggak kaget gitu. Benar. Betul. Oke. Mungkin salah satu hal yang harus kalian jadikan sebagai catatan ya, ketika ingin nantinya masuk ke perguruan tinggi, kalian sudah harus tidak asing dengan tools laptop. Hmm. Itu yang pertama sebenarnya, basicnya aja dulu, tools laptop. Karena jujur, hampir dari seluruh pekerjaan di kampus itu menggunakan laptop. Biasanya akan terjadi culture shock di para kalangan pelajar. Kalau misalkan baru masuk di perkuliahan. Karena apa? Gak pernah gunain laptop segala macam. Iya. Tapi kan kalau di Samarinda udah keren-keren ya orangnya ya. Udah maju-maju ya. Betul. Ya itu yang pertama. Mungkin kalau yang kedua, pernah dengar gak istilah mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura? Oh, Pernah. pernah. Nah, Ya. tapi nggak Kuliah tahu apa itu. pulang, kalau kura-kura itu saya lupa. Ya kuliah pulang itu kupu-kupu. Heeh. Kalau kura-kura kuliah rapat. Oh, Kuliah rapat. oke. Ya itu antara mahasiswa yang tidak organisasi dan mahasiswa yang organisasi. Organisasi. Nah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya saya diajarkan dulu pada saat saya masuk di prodi saya bahwasanya kuliah itu adalah hal yang nomor 1. Tetapi organisasi tidak nomor 2. Ayo, bagaimana cara kita memaknainya? Artinya organisasi itu penting, tidak kalah penting dari perkuliahan. Tapi kuliah adalah hal yang nomor 1. Jadi bagaimana kita menempatkan waktu kita di antara kedua hal itu. Artinya manajemen waktu teman-teman lagi yang harus dikembangkan. Ya, kalau dulu kita mulai memang dari satu organisasi dulu. Kalau masih maba, jangan coba banyak-banyak dulu deh. Ya, satu aja dulu, rasakan euforianya. Euforianya, rasakan lingkungannya, apakah baik atau tidaknya. Sama pastikan, ketika kamu ingin berorganisasi, kamu harus punya tujuan yang sama dengan organisasi tersebut. Harus punya ambisi. Jangan sekedar ikut hanya karena pingin temen lah, atau dilihat orang, atau eksistensi segala macam. Menurut saya itu poin plus kalau misalkan itu. Tapi poin utamanya harus punya tujuan yang sama dengan organisasi tersebut. Itu dulu. Kalau misalkan tujuannya sudah sama, tentunya menjalannya dengan enak nanti, hikmat. Maka daripada itu, dulu saya juga kura-kura. Pulang kuliah, rapat. Pulang kuliah, rapat. Sampai kos jam berapa? Sampai kos malam, tengah malam, karena kegiatan-kegiatan organisasi. Impactnya apa? Capek. Betul. Tapi saya mengesampingkan hal itu. Karena banyak hal atau nilai dan value yang lebih saya dapatkan daripada hal capek tersebut. Gak seberapa menurut saya capek itu. Tapi lebih merugi saya ketika saya tidak mendapatkan ilmu di dalam organisasi tersebut. Kamu gak bisa dapatkan ilmu-ilmu di organisasi ketika kamu kuliah. Gak bisa. Beda tuh. Anak organisasi kalau presentasi sama anak kupu-kupu kalau presentasi di kelas. Kelas tuh kita kan sering presentasi ya. Iya, betul. Beda. Kalau misalkan dia anak organisasi, luar biasa presentasinya. Tanpa ngelihat, langsung jelasin aja per poin. Bla 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 bla. Ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Coba anak kupu-kupu. Sulit. Belajar sampai tengah malam. Untuk sekedar presentasi doang. Kura-kura enggak gitu. Karena mereka apa? Mereka udah terbiasa. Terbiasa di organisasinya. Kan itu. Kita bisa karena terbiasa. Itu. Jadi kalau tips and triknya juga kalau dari saya sebenarnya nggak ada hal khusus untuk kamu tetap aktif di dalam organisasi dan akademik. Banyak kok yang bisa. Banyak bukti-bukti nyata yang tetap berprestasi di akademik dan juga tetap
aktif di kampus. Banyak banget. Kalau kamu lihat, saya pernah ikut kejuaraan-kejuaraan di CV saya, itu bisa saya dapatkan karena apa? Karena saya meluangkan waktu. Jangan istilahnya kamu mencari waktu luang. Kamu jangan mencari waktu luang untuk melakukan hal itu. Tapi kamu meluangkan waktu. Berbeda. Itu dua kata yang berbeda. Mencari waktu luang sama meluangkan waktu. Kalau mencari waktu luang, kamu tidak akan pernah ketemu waktu luang. Betul. Disibukkan kamu dengan dunia perkuliahan. Tapi kalau meluangkan waktu, artinya kamu sisihkan sebagian waktumu untuk melakukan hal tersebut. Itu yang saya lakukan. Saya organisasi, tapi pada saat saya organisasi saya juga sembari Nugas gitu. nugas, berlomba misalkan. Saya pernah lomba poster itu saya cerita dikit ya. Lomba poster tuh saya daftarnya H-3. H-3 tuh lomba poster. Kebetulan posternya Sekalimantan. Festival Agribisnis. Kebetulan Sekalimantan. Gak terlalu yang besar. Tapi saya kerjakan pas saya rapat. Selalu pas saya rapat. Saya rapat selalu buka laptop mengerjakan hal itu. Gak dimarahin gitu Kak? Asalkan kamu bisa multitasking atau dalam artian kamu bisa tetap berkontribusi di dalam rapat. Kenapa tidak? Betul. Kan kayak gitu kan jadinya. Ya. Artinya upgrade diri juga. Upgrade diri lagi. Jangan mau aku harus kayak gini supaya bisa menjadi kayak gini. Ini loh impianku, ini loh tokohku. Tapi kita tidak belajar. Ya kan? Semua itu harus dilakukan. Yang pertama halnya harus belajar. Terutama yang menurut saya rugi sampai saat ini. Betul-betul. Baca buku. Baca buku. Saya itu orang yang bukan tidak mau baca buku ya. Sulit baca buku. Dulu. Ya, betul. Saya sulit baca buku karena kesibukan organisasi. Ya. Tapi pas saya masuk meranjak ke semester 5 dan seterusnya, saya merasa hal yang saya lakukan ini salah sebenarnya. Teman-teman saya yang sering baca buku, pengetahuannya luar biasa lebih dari saya. Betul. Saya menghabiskan waktu saya di organisasi tanpa baca buku, sia-sia. Saya menghabiskan waktu saya kuliah tanpa membaca buku, sia-sia. Jadi itu ya, baca buku itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Tuh, kalau tipsnya tadi itu tetap enjoy aja. Bikin organisasi itu menjadi senyaman dan se-enjoy kalian. Kalau dirasa rasanya organisasinya tidak bisa demikian, jangan mau bertahan di organisasi tersebut. Jangan mau bertahan. Keluar dari zona nyaman, lepaskan. Kalaupun kamu tidak bisa untuk melepaskan hal itu, coba rubah organisasinya. Dengan apa? Ambil peran di dalamnya. Jadilah seseorang di dalamnya. Entah kamu jadi leadernya kah? Ya kan? Jadi pengurusnya kah? Kamu ubah dari dalam. Ya, jangan cuma jadi penonton, jadi pemain. Ya, itu kalau mungkin sedikit tentang organisasi lah. Dan tipsnya ketika saya berkuliah dulu. Oke, ini mungkin berkaitan ya. Saya pernah melihat sebuah artikel bunyinya gini. Ruangan kuliah itu 10% memberikan ilmu pengetahuannya. Sisanya Anda mencari sendiri keluar. Bisa lewat organisasi, terjun ke masyarakat, dan lain sebagainya. Itu betul nggak Kak? Bener banget. Bener banget. 100% bener. Saya tuh merasakan titik jenuh di prodi saya, di jurusan saya. Ini kan saya PKN ya. Iya. Kebetulan saya prodinya PPKN. Saya belajar di PPKN itu dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selalu ada PPKN. Ya kan? Betul. Mata pelajaran wajib. Wajib itu. Jenuh saya belajar. Lagi-lagi tentang Pancasila, lagi-lagi tentang konstitusi, lagi-lagi tentang undang-undang. Kok ini hal-hal ini tidak rampung-rampung sebenarnya? Apa sih yang jadi permasalahan saat ini sampai dengan mata pelajaran ini harus terus dipelajarin? Kan kayak gitu. Iya. Fun fact, buku PKN itu dari dulu sampai sekarang gak pernah ada yang berubah. Betul. Kalaupun yang dari SD dibawa ke SMA juga masih sama aja isinya gak sih? Isinya sama. Betul. Yang membedakan adalah apa? Bahasanya. Sama runtutannya yang berbeda. Ya, runtutannya aja. Itu fun fact tuh. Fun fact sekaligus tamparan sebenarnya. Makanya pada saat saya merasa jenuh di dalam lingkungan kampus saya, ya artinya kan saya tidak bisa dapat ilmu apa-apa lagi dong. Betul. Seperti yang kamu katakan tadi, sekian persen aja saya dapat ilmu sebenarnya di kampus.
Sisanya saya mencari ilmu kemana ya? Ya udah, sisanya saya mencari ilmu dengan saya aktif organisasi. Banyak organisasi. Di organisasi saya dapat yang namanya bagaimana cara saya bisa bersidang. Di mata pelajaran nggak ada yang namanya pelajaran bersidang, nggak pernah ada. Saya dapat ya pengetahuan tentang bagaimana caranya mengamandemenkan sesuatu. Karena kita kalau misalkan saya ulas balik dari perspektif saya, kalau misalkan kita belajar PKN, nggak pernah kita diajarkan untuk mengamandemenkan sesuatu. Tapi kita hanya diberitahu informasi bahwasanya ini adalah hasil amandemen sesuatu. Ya kan? Misalkan undang-undang, di amandemen sudah berapa kali? 2 kali atau 3 Sudah ada 4 kali perubahan. 4 kali ya? Iya. Tapi kita nggak dikasih tahu bagaimana sebenarnya cara mengubahnya. Apa yang diubah dan nilai-nilai apa yang harusnya ada dan harusnya tidak ada. Tapi saya dapatkan itu di organisasi luar. Bagaimana cara mengubah suatu konstitusi atau suatu aturan. Gak pernah ada, gak pernah diajarin di kampus. Ya, saya juga dapat kemampuan berpublic speaking yang tentunya makin meningkat. Tidak gemetar, tidak lagi takut, tidak lagi ada keringat di tangan atau di kaki. Kan seperti itu. Makanya betul yang kamu bilang bahwasanya 90% dari kemampuan kita itu kita dapatkan di luar. Pun kita dalam organisasi sering mengalami yang namanya konflik atau drama. Ya, Seperti yang betul kamu sekali. katakan, drama. Tapi percayalah teman-teman, ketika kamu masuk dunia kerja, drama itu lebih berat parah lagi. daripada itu. Karena saya kebetulan juga sudah kerja waktu itu. Oke, mungkin kakak ini sangat kritis ya di dalam menanggapi persoalan-persoalan atau isu-isu tertentu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, jadi di dalam organisasi itu kita dapat belajar banyak hal. Ya, betul. Dalam segi memimpin, segi dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa diceritakan nggak Kak, gimana atau suka dukanya? Ya betul Kak. Karena Suka pasti duka. suka duka di organisasi tuh banyak banget Kak. Banyak banget. Dan juga banyak cerita unik kan Kak. Bener Apalagi banget. kalau misalnya kita ketemu orang-orang dengan berbagai jenis sifat gitu. Aduh. Itu dia. Iya. Ya, suka duka ya? Iya. Dari suka boleh, dari duka duluan juga boleh Kak. Sukanya itu, nih ya sukanya, tapi jangan ditiru. Ya. Iya. Sukanya adalah saya banyak menemukan lawan jenis yang cantik-cantik di organisasi. Oh, Ya, itu nggak bisa, saya nggak bisa bohong juga ya, sebenarnya. manusiawi Kak. Manusiawi ya Betul, sebagai betul. lawan jenis luar biasa, banyak dan pintar-pintar lagi. Apa enggak kamu tertarik sebagai lelaki? Tuh, satu. Tapi jangan tiru ya. Itu salah satu poin plus saja, sukanya. Dan banyaklah ilmu yang kamu dapatkan, itu sukanya. Dukanya tidak kalah jauh banyak dari sukanya. Bahkan lebih banyak bahkan. Dukanya adalah, saya sedikit cerita. Saya dulu di semester 5 menjabat sebagai kepala keagamaan di organisasi PKN saya. Ya. Tapi di saat itu saya mengalami yang namanya kebetulan saya terdampak ekonominya. Ekonomi saya terdampak. Organisasi yang saya emban jabatan saat itu ada 2. Saya mengemban jabatan di 2 organisasi. Dua-duanya terdampak, akibat saya juga terdampak. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya di organisasi tersebut Oke, teman-teman sekalian, tadi kita break sebentar, ini kita lanjut lagi. Jadi sampai di suka duka kakak dalam Berorganisasi. ya, keduganya tadi itu saya kebetulan menjabat di 2 organisasi yang kebetulan berbeda dan cukup jauh. Saya terdampak ekonominya dan terdampak masalah akademik. Itu menjadi tamparan keras bagi saya. Itulah masa-masa sulit saya sebenarnya, sangat sulit. Karena kan waktu itu saya semester 5 yang mengharuskan saya untuk ikut belajar tentang bagaimana cara membuat modul dan segala macamnya. Saya tidak ikutin. Saya tidak berkuliah hampir 4 bulan lamanya. Dikarenakan terdampak itu. Apa yang saya lakukan? Saya kerja. Untuk apa? Untuk pada akhirnya memulihkan kondisi ekonomi saya. Setelah itu apa sih dampaknya? Organisasi jadi imbasnya.
berimbas ke organisasi. Berimbas ke organisasi Contohnya, karena saya yang punya jabatan di sana. Kepala jabatannya sudah tidak ada. Siapalah yang menjalankannya? Ya, Oh, betul. Seperti itu kan? Betul. Mati artinya 4 bulan. Mati 4 bulan. Pada akhirnya saya menanggung resiko, yaitu pada saat istilahnya kalau kita di akhir itu laporan pertanggungjawaban. Saya tetap melaporkan sebagai bentuk tanggung jawab saya. Bahwasanya saya telah gagal lah dalam hal memimpin. Gak selamanya menjadi pemimpin itu berhasil terus. Betul. Gagalnya luar biasa. Saya gagalnya. Dan itu salah satu hal yang membuat saya malu sekali saat itu. Bahkan mungkin kalau dari satu jurusan saya tahu itu. Kok bisa sih kamu sampai begitu? Mereka gak nyangka. Kok bisa saya sampai seperti itu? Ya itu karena faktor-faktor yang seperti itu. Karena kan tuntutan segala macam banyak. Itu terkait suka duka. Wah, memang ya Kak, berorganisasi itu memang gak gampang banget ya. Banyak hal-hal yang kita lalui yang mungkin sebelum kita mencalonkan diri sebagai ketua atau anggota saja tuh kita mikir ini gampang kayak gitu. Betul. Pas kita jalan ternyata sulit ya ternyata, dan banyak yang mikir kayak stop aja nggak sih di tengah-tengah kayak begitu kan Iya, Kak. benar. Karena beberapa teman saya juga mikir kalau semuanya itu yang didapat bakal senang-senangnya aja. Mungkin kita jarang dari teman-teman kita yang mungkin sebelumnya nggak terbiasa sama organisasi, mikirnya tuh kita nggak mungkin berhadapan sama orang-orang yang baik terus ya Kak. Benar sekali. Apalagi ketemu guru gitu, harus minta izin ini itu ditolak, kena marah segala macam gitu. Emang Nah, nggak mudah ya. benar banget. Pokoknya yang paling sulit itu alumni biasanya sih Kak. Ya kan? Jadi salah satu batu penghalang sebenarnya. Alumni ya. Iya kan? Ah, Jadilah pilihlah alumni yang sebaik-baiknya alumni yang mendidik adiknya, bukan yang menghambat adiknya. Ya. Karena memang kendala setiap organisasi itu kalau tidak guru ya alumni. Oke, menarik. Tadi tidak terasa 30 menit sudah kita berbincang-bincang dengan kakaknya. Sangat inspiratif Seru ya, sekali seru, asik dan banyak hal-hal baru yang kita ketahui ya Iya. Kak. Iya. Dan inspiratif tentunya aja. Betul sekali teman-teman. Beliau atau kakaknya ini mengajarkan ilmu-ilmu kepemimpinan, suka duka yang ada di dalam organisasi atau di dunia perkuliahan, ya kan. Berkaitan dengan kepemimpinan, saya teringat kepada quotesnya Ki Hajar Dewantara, ing Arso Tulodo, ing Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi Dukungan. dan di belakang memberi dorongan. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, mungkin kakaknya bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian mungkin pesan-pesannya Kak Ya. Pesan-pesan untuk untuk kami yang sedang berada di bangku SMA yang sebentar lagi mempersiapkan ke Diri ke perkuliahan. Ah, iya. ya, Kak. Apalagi yang buat kelas 12 nih Kak. Bentar lagi Iya, waktu bentar mereka lagi tuh nih ya. di SMA. ya mungkin sedikit singkat dan agak panjang. ya nggak apa-apa Kak. Penjelasan Silakan. kesan pesan dari saya mungkin untuk adik-adik yang kelas 12 tentunya jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan jadikan standarisasi di tren media sosial menjadi standarisasi di kehidupan nyata kalian. Betul sekali. Buat standarisasi sesuai dengan apa yang telah kalian tentukan. Buat goals, buat tujuan demi masa depan kalian. Karena kalau kita terus mengikuti tren tanpa henti, kehidupan itu tidak akan pernah jalan. Kita akan semakin terpuruk. Pada akhirnya apa? Degradasi, dan degradasi. Kita akan menyambut Indonesia Emas 2045. Betul. Yang harusnya generasi emas. Jangan sampai teman-teman semua menjadi generasi cemas yang perlu dikhawatirkan. Tapi teman-teman harus menjadi generasi emas yang tentunya membangkitkan bangsa, membantu bangsa dan membawa nama bangsa itu bangga terhadap teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, ya mageran secukupnya, bergerak setelahnya teman-teman. Iya. Betul. Ya, jangan jadikan alasan apapun itu menjadi suatu hambatan. Maka jadikanlah suatu hambatan itu menjadi motivasi teman-teman untuk terus berproses. Kalau dari saya, ingat moto saya. Jadi pemuda atau jadi anak muda itu gak apa-apa berisik. Asal jangan Anti kritik.
Terima kasih Kak Fajar. Terima kasih Terima kasih Kak juga. Fajar. Oke, Eh, teman-teman sekalian, sekian perbincangan kita dengan Kak Fajar ya. Sangat-sangat wow banget dan juga banyak hal-hal baru yang kita ketahui di sini Betul, ya. Ja. Alif. Oke, jadi semoga Kak Fajar ya di kesempatan lain lagi mungkin kakak ada pembahasan-pembahasan unik bisa tuh disampaikan ke kita biar kita bahas lagi di Kita undang podcast lagi kali ya. ini kita undang lagi. Merasa terhormat sekali Ya. ini soalnya. Oke, oke. Pertama kali soalnya saya Perdana. datang ke podcast. Iya, perdana Perdana juga. dan seterusnya kakak kita juga nggak bakal lupa kok sama Ah, kakak. Oke. Tetap saksikan segmen selanjutnya tetap di Semapot. Semanas Podcast. Bye bye teman-teman. Bye.